Jadi ini nggak biasanya ya. Biasanya tuh kalau bikin pertemuan, yang bikin ruang Zoom-nya itu Petkom. Tapi ini hari ini yang bikin ruang Zoom-nya itu saya. Iya. Special occasion. Karena masa tamu suruh bikin ruang Zoom kan nggak ini ya, nggak wangun lah kalau bahasa Jawanya. Yeah. Jadi hari ini kita punya 2 tamu spesial. Buat teman-teman yang selalu nanyain di grup, di grup sih salah. Kalau buat teman-teman yang selalu nanyain di YouTube aku, Mbak, petugas komunikasi atau PID itu apa sih? Gimana cara bisa jadi PID? Nah, kelebihan kekurangannya apa? Terus suka duka-dukanya jadi PID itu apa gitu. Nah, hari ini aku spesial buat teman-teman semua ngundang nih yang biasanya nggak pernah kelihatan kalau di perwakilan ya, ini selalu tersembunyi di tempat yang aman dan mengamankan perwakilan RI di luar negeri. Sekarang buat teman-teman yang pengen mendaftar jadi Pranata, apa nih? PID itu Pranata Informasi Diplomatik atau Pranata Informasi Diplomatik ya. Jadi hari ini spesial kita undang sahabat-sahabat saya. Jadi berasa sitrum lagi kita ya. Salam kenal nih buat ada Mas Bintang sama Mas Fuad. Kita kenalan. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Sehat-sehat Tak di sana Tak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ini summer sudah mulai datang ya. Makanya sengaja saya tampilkan di belakang saya itu summer vibes dari Yunani gitu. Jadi biar teman-teman yang lihat video ini nanti kayak berasa lagi jalan-jalan juga gitu walaupun belum kesini secara fisik. Iya. Atau salpok gitu ya. Malah ini apa ini? Ada babak sengaja. Gimana Mas Fuad nih di KBRI Roma? Apa kabar? Masih di mute? Baik. Iya, baik Mbak Talita, salam kenal juga. Mas Bintang, salam sehat selalu buat kita semua. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, petugas komunikasi atau kita biasanya nyebutnya Petkom. Aku ini sedikit background info kenal bapak-bapak berdua yang kami sayangi ini dari Situation Room dulu di Kemlu. Jadi kalau Situation Room bawaannya happy karena lawak-lawakan aja tuh. Sambil kerja banyak hiburan di pokoknya apa aja jadi lucu deh pokok kalau ada bapak berdua ini gitu. Nah, tapi hari ini karena topiknya adalah CPNS 2021 dan sedikit info, katanya sudah lama tidak ada petugas komunikasi yang direkrut dan yang paling muda ini kalau tidak salah Mas Fuad katanya gitu. Betul, jadi mungkin masih fresh in mind gitu. Kira-kira nanti soal-soal ujiannya apa sih, kasih tips-tips sedikit gitu. Tapi sebelum ke situ kita bahas dulu ya. Kira-kira Petkom itu apa sih gitu. Pertanyaan pertama, Petkom itu apa sih Mas Janjane? Oke, jadi saya dulu nih. Ya. Boleh. Jadi ya Petkom itu atau petugas komunikasi itu salah satu unsur penunjang atau supporting unit yang ada di Kemlu dan perwakilan sebetulnya. Jadi in the simple way kita bisa katakan IT man di Kemlu maupun di perwakilan gitu. Jadi ya apa aja tugasnya, kemudian ya ini kita biasanya in charge di permasalahan yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi gitu. Kemudian kenapa kita juga ada di perwakilan gitu kan? Tentunya perwakilan dan pusat itu harus menjalin sebuah komunikasi yang baik biar nggak selek kan kalau kata anak-anak sekarang gitu. Nah, kamilah ini yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses komunikasi itu supaya dapat berlangsung dengan baik kayak gitu. Dan sebenarnya Petkom sendiri sudah bermetamorfosis ya ketika dari awal Kemlu berdiri pun sudah ada pada waktu itu namanya bukan Petkom, Sandiman pada waktu itu lebih tepatnya. Kemudian sesuai ya kita akan mengikuti perkembangan yang ada kan tentunya. Jadi semakin kesini itu kan trennya semakin banyak menggunakan fasilitas yang berbasis TIK gitu. Nah makanya kemudian berubahlah itu nomenklaturnya menjadi petugas komunikasi. Namun
semakin ke sini trennya juga tetap semakin berubah. Itulah kenapa akhirnya sekarang ada yang namanya PID, Pranata Informasi Diplomatik, karena semakin ke sini tidak hanya TIK yang dibutuhkan, tapi juga yang terkait tentang pengolahan data. Nah, kesanalah jalannya untuk teman-teman Petkom atau PID ini, bahwa kita nanti juga akan menjadi salah satu yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengolahan data di Kemenlu. Itu kira-kira. Mungkin kalau ada tambahan dari Mas Fuad, silahkan. Iya, terima kasih Mas Bintang. Ini serius banget loh. Biasanya kocak-kocak lucu nih hari ini, formal sekali nih hari ini. Pemanasan dulu, pemanasan. Kan biasa Mbak, kalau kita ditanya siapa diri kita itu kan lebih sulit Mbak daripada menjelaskan orang lain. Jadi memang benar seperti kata Mas Bintang tadi, dan seperti pembukaan dari Mbak Talita, kalau kita kesannya biasanya tidak diketahui orangnya apanya. Ya, memang benar, tapi karena adanya pergeseran kebutuhan dari organisasi, kita lebih banyak beradaptasi dengan teknologi-teknologi. Jadi benar sejalan dengan cerita dari Mas Bintang tadi, bahwa apa yang kita handle pada umumnya adalah teknologi informasi untuk menjembatani kebutuhan diplomasi di luar negeri maupun di pusat. Terima kasih Mbak Tali. Ya, nah kalau melihat sebelumnya mohon izin ya, Mas Tatang ini angkatan berapa Mas Tatang? Mas Bintang ini angkatan berapa? Saya itu angkatan khusus untuk rekrutmen yang dari Kemlu langsung itu saya angkatan kedua. Dan saya lumayan paling banyak di antara dari sampai so far kan, sampai Mas Fuad ini udah 5 kali rekrutmen dilakukan oleh Kemlu. Ya. Angkatan 2 itu kebetulan paling banyak 77 orang waktu itu. Itu sama kayak hampir angkatan diplomat ya, biasanya sekitar jumlah itu gitu. Iya, jadi pada waktu saya dulu ada 150 orang PDK untuk diplomat, 75 orang untuk PK-nya, petugas komunikasi, dan 75 orang untuk BPKRT-nya atau PKKRT-nya. Itu pas angkatan saya. Kalau Mas Fuad? Iya, kalau saya itu dulu di tahun 2013 rekrutmennya, tapi di CPNS-nya di 2014. Kami itu yang diterima 12 orang, Mbak. Jadi di angkatan kami 12 orang, kami bareng dengan diplomat angkatan 38, BPKRT di angkatan 7. Memang di situ perbandingan jumlah kami juga sangat sedikit. Teman-teman diplomat dan BPKRT itu sepertinya jumlahnya mendekati lah gitu, 40-an ke 50-an apa ke 70-an gitu. Kalau kita dikit sendiri 12 orang aja. Ya, baik. Terus yang sering ditanya ini Mas, dan sesuai sama topik kita, bocorin dikit dong, ceritain dulu tuh cara tes lolos tahapan tesnya itu apakah sama atau berbeda untuk angkatan Mas Fuad sama angkatan Mas Bintang? Itu apakah ada persamaan atau ternyata jauh banget bedanya gitu? Kalau dari saya udah lumayan lama ya, saya udah dapat Satya Lancana Pancakarsa sekali nih. Bukan Satya Lancana ya, sayangnya ya. Iya, nah itu. Jadi kalau pada saya dulu TMT-nya itu tahun 2009, 1 Januari tahun 2009. Di mana baru masuk SMP, Mas. Oke. Ini sedikit membuka aib saya ini jadi. Jadi 2009, jadi proses rekrutmennya dimulai di tahun 2008. Saya kurang nanti bisa dibandingkan ya mungkin ya dengan pada waktu angkatannya Fuad, tapi pada saat itu untuk rekrutmen sendiri Kemlu sudah melakukannya dibuka secara online. Saya waktu itu dapat informasi pun dari website. Kemudian prosesnya ya normal seperti biasa, kita mengirimkan berkas untuk seleksi administratif secara tertulis ya. Itu saya kirimkan via pos waktu itu. Kemudian setelah itu kita menunggu pengumuman juga, kita mantau dari websitenya Kemlu pada saat waktu itu masih Deplu. Kemudian
habis seleksi administratif diumumkan beberapa orang yang lulus kemudian untuk mengambil nomor ujian. Waktu itu kami ujiannya itu di Kemayoran. Saya ingat banget di Kemayoran di PRJ. Nah, setelah tahapan ujian itu, kemudian kita itu sistem gugur ya, Tak ya pada waktu itu. Jadi setelah nggak lolos ke satu tahapan ya dia berhenti sampai di situ. Kemudian kalau yang lolos ya akan melanjutkan ke tahapan berikutnya. Untuk tahapan berikutnya pada saat itu adalah untuk TOEFL-nya. TOEFL-nya waktu itu kami melakukan tesnya di LIA, kebetulan LIA Pancoran Pengadegan. Kemudian setelah yang lolos tes bahasa Inggris, kita kemudian baru masuk ke yang namanya tes substansi baik wawancara maupun tertulis, dan kemudian tes psikologi tertulis dan juga termasuk tes psikologi, wawancara psikologi. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu pada waktu zaman saya. Tapi belum ada CAT-an ya? Yang CAT itu belum. Dari BKN aja yang baru. Mungkin Mas Fuad ya yang udah mengalami CAT-an itu ya? Iya. Iya, kalau saya nggak ingat, kalau saya nggak salah. Udah mulai nih, udah mulai. Maksudnya nggak salah ingat. Jadi kalau kami nggak salah ingat, dulu memang prosesnya sama. Kami buka dulu website. Waktu itu sepertinya pengelola websitenya udah angkatan Mas Bintang ke bawah di e-recruitment itu, di website direct. Terus kita daftar. Dia minta kirim berkas pakai Capos, dulu masih mesti Capos. Terus ya tahapannya kami kayaknya udah ada CAT BKN sih Mbak, udah ada yang layar di luar, nanti ada langsung scoring di ranking gitu untuk yang TKD ya dulu ya, tes kemampuan dasar. Lolos langsung tahu. Iya, lolos nggak lolos langsung kelihatan, jadi udah nggak usah ngarep lagi misalkan kalau udah nggak lolos. Nah, dulu sih udah CAT, di zaman itu sih udah CAT. Kayaknya pertama sih atau tahun sebelumnya udah CAT juga, kurang tahu. Tapi yang di tahun kami udah CAT. Nah, yang sering ditanyain ke aku adalah apakah pertanyaan kemampuan bidang, kalau CAT kan ya bisa dibilang sama lah ya, semua PNS tuh dianggapnya ya udah pukul rata, basic kemampuan skillnya itu pertanyaannya ya itu aja gitu. Tapi kalau untuk kemampuan bidang, nah tadi ini belum dibahas juga nih, sekalian nyangkut sama kemampuan bidang ya. Satu, jurusannya apa aja sih yang bisa jadi PID ini, Petkom. Dan yang kedua, pertanyaan untuk kemampuan bidang itu apa yang ditanyain? Sumber belajarnya dari mana gitu? Oke, kalau ini Petkom sendiri, kalau pada saat saya direkrut dulu, saya masih pendidikan minimalnya adalah D3 ya, Tak, untuk di rekrutmennya. Kemudian untuk yang sekarang ini, yang rekrutmen tahun 2021 ini kita sudah minimalnya udah S1. Karena yang tadi seperti saya sampaikan bahwa terjadi sedikit pergeseran kebutuhan organisasi, di mana sekarang kita butuh juga untuk teman-teman yang bisa mengolah data. Tapi basically background-nya adalah TIK, artinya dari baik teknologi informasi, sistem informasi, manajemen informasi, bahkan sekarang kalau nggak salah statistika juga diterima untuk sebagai teman-teman PID gitu. Kemudian untuk bidangnya seperti apa? Nah, ini saya dulu sempat salah nih, mudah-mudahan tapi saya nggak tahu ya untuk tes yang saat ini seperti apa, tapi pada saat saya tes dulu saya sempat salah belajar, Tak. Belajarnya ilmu kebatinan. Itu saya belajarnya buku-buku tes untuk diplomat. Jadi saya baca buku tentang undang-undang, tentang peraturan-peraturan dasar negara. Ya kayak undang-undang, terus kebijakan-kebijakan gitu. Ya alhamdulillahnya bisa ya, pas ngerjain hari hanya itu ternyata tesnya sudah teknikal sekali gitu. Jadi kayak waktu itu akan sangat kentara sekali ketika tes itu ada dua jenis soal. Jadi yang pertama waktu itu saya masih dulu kan saya dari teknik telekomunikasi, garis besarnya adalah elektronika. Soalnya terbagi dua. Jadi yang satu tentang elektronika dan yang kedua adalah
khusus yang terkait dengan pemrograman atau sistem informasi seperti itu. Jadi udah langsung menjurus. Jadi saya nggak tahu nih kalau yang sekarang seperti apa. Tapi kalau pada saat itu saya sempat, jujur awal-awal saya sempat kaget gitu. Ini yang saya pelajarin nggak ada yang keluar. Ini saya ngapalin undang-undang bukan GBHN ya. Apa ya, pokoknya kayak gitu-gitulah Pak. Untungnya masih ada yang nyangkut lah, itu apa, pelajaran-pelajaran ketika saya kuliah untung masih ada yang nyangkut gitu. Gitu. Kalau Mas Fuad nih yang dipelajarin apa dulu, untuk apa yang ditanyain apa gitu, permasalahan teknisnya apa sih kalau Petkom gitu, gimana cara ngirim Bravax gitu? Enggak, malah izin Mbak, ini kita sekedar sharing, mungkin Mas Tatang kalau dengarnya ketawa juga atau udah pernah dengar dari teman-teman kami seangkatan. Dulu waktu kita diklat itu kita kan sangat bertanya-tanya gitu. Kita direkrut dari sistem informasi, banyak teman-teman ada beberapa yang mantan programmer, mantan network engineer, di situ dikumpulin, terus kita bingung, kita ini mau belajar apa gitu kan. Pokoknya begitu ditanya kita belajar apa, udah pokoknya dipelajari gitu, nanti ada kebutuhan ini. Kita juga bingung awalnya. Saya sebenarnya kalau boleh jujur awal-awal pas ujian juga mirip Mas Bintang gitu, karena kebetulan kakak saya tahun sebelumnya nyoba diplomat, nggak bisa kan, gagal dia, terus dia masuk di kementerian lain, terus saya nanya, saya mau nyoba di Kemenlu gitu, dia ngasih buku yang sama tuh, jadi saya pelajari itu, padahal pada saat saya tes kemampuan bidang yang ditanya itu pelajaran saya waktu kuliah semester 3, semester 4, semester 5 gitu, jadi saya bingung. Betul sekali. Agak untung masih ada yang keinget gitu, hal-hal mendasar. Memang sih yang dipertanyakan banyakan hal-hal mendasar, tapi yang sangat mendasar sih. Jadi yang nggak terduga kalau teman-teman yang misalkan selama ini nganggap ini paling nggak penting gitu pas di kantoran gitu. Ternyata itulah yang bahkan ditanyakan. Tadi kan aku sempat ngobrol juga sama PKKRT ya. Jadi kalau PKKRT itu justru belajarnya dari website Kementerian Keuangan ternyata. Ternyata kalau dari Petkom justru buka kembali catatan kuliahmu gitu ya, pesan-pesan yang hari ini aku dapetin gitu ya. Dan ternyata hal-hal yang simple dan yang nggak kita pikirin itu justru yang akan ditanyakan. Bisa jadi itu yang jadi penyelamatmu waktu ujian gitu. Menarik. Pertanyaan berikutnya ya. Kalau pada 5 tahapan ya, kan kalau bedanya hanya di substansinya ya, kemampuan bidangnya. Petkom itu juga diinterview oleh Dubes nggak sih waktu interview, atau yang menginterview ya udah dari kepegawaian aja? Kalau misalnya diinterview oleh Dubes, ada nggak pertanyaan yang berkesan? Oke. Saya dulu sempat, kalau nggak seingat saya sih, saya sempat diwawancara juga pada waktu wawancara bidang itu, atau wawancara substansi pada waktu itu. Selain ditanya tentang terkait yang berkaitan dengan teknologi informasi, tapi saya ingat banget dulu kalau nggak salah namanya Pak Dubes Malikusu Amin kalau nggak salah. Ya tentunya karena beliau seorang diplomat, itu pertanyaannya tentunya juga substansinya lebih porsinya lebih berat ke masalah-masalah diplomatik juga pada saat itu. Ketika itu ya pertanyaannya lebih kepada inilah permasalahan yang mengenai isu yang sedang hangat. Mungkin kalau kayak sekarang ya mungkin isu COVID, katakanlah bagaimana kebijakan pemerintah saat ini menurut Anda, bayangan saya sih akan seperti itu gitu, atau kira-kira penanganannya seperti ini sudah tepat atau belum dan sebagainya. Nah, itu sih kalau menurut bayangan saya seperti itu, karena pada waktu itu saya pun ketika diwawancari oleh Pak Dubes Malikusu Amin juga pertanyaannya kisarannya pada waktu itu masih terkait topik yang hangat pada saat itu. Cuman saya agak lupa itu dia sekitar berapa 10 tahun yang lalu, 10 atau 11 tahun yang lalu. Kalau Mas Fuad nih, ada nggak pertanyaan yang berkesan? Waktu itu kami diwawancari mantan dubes baru pulang penempatan dari mana gitu, dubesnya saya lupa bapaknya namanya siapa, yang wawancari beliau dan kepala pusat komunikasinya waktu itu. Puskom langsung ya? Iya.
Nah, saya lupa pertanyaannya itu lebih seperti kayak ngobrol biasa sih. Dia nanya, kamu anak keberapa, kamu dari mana. Dia lebih banyak nanya asal usul. Terus dia nggak banyak bercerita hal-hal ini sih, Mbak. Tapi dia seperti, mungkin karena waktu itu saya jujur memang saya ingat banget waktu dipanggil wawancara yang itu jam makan siang, Mbak. Jadi mungkin beliau itu pada nggak konsen kali. Saya ingat banget tuh. Tapi ada yang bilang, Mas, nanti dari mulai cara negur sapa pertama, buka pintu juga udah dinilai. Karena yang di dalam bapak-bapaknya pejabat gitu. Saya tuh dengar dari salah satu ini peserta apa ya istilahnya ya, panitia yang ada di Pusdiklat. Waktu itu saya diwawancara di Pusdiklat, Mbak. Makasih. Menurut aku nih apa ya, tipsnya itu benar-benar dari lapangan gitu loh teman-teman. Jadi kalau aku ngeliat banyak banget yang nanyain ini harus belajar apa, tapi bahkan kayak ini kan istilahnya kayak pembawaan ya, gestur, bahasa tubuh, tata krama, sopan santun pun ternyata dinilai dari buka pintu. Jangankan buka pintu, dari kalian masuk ke gerbang Pusdiklat itu aja pun itu kayak udah dinilai gitu. Ini masuk kok pakai sendal jepit, kaos singlet itu, waduh ini udah langsung gugur ini. Gitu. Jadi menurut aku memang teman-teman sepertinya mesti mempersiapkan dari apa ya, bahkan dari tapak pertama gitu. Dari buka pintu, pakaian, substansi, apa yang isu-isu yang sedang hangat itu ternyata dinilai. By the way, ini kenapa ke-mute ya? Aku nggak nge-mute loh. Aku nge-mute. Nge-mute permen. Nge-mute permen. Kompleks ternyata kita. Bingung nih kenapa di-mute. Ternyata... Gitu. Nah, seru banget ya. Jadi ini ya, melepas stres. Nah, terus untuk bahasa, tadi kan ternyata pertanyaan memang berbeda dengan tes untuk diplomat. Nah, yang juga ditanyakan oleh teman-teman yang mau ikut ujian itu ternyata aspek bahasa, Mas. Satu, kalau di tes bahasa Inggrisnya harus berapa? Yang kedua, kalau mau pakai bahasa lain apakah bisa? Yang ketiga, haruskah kami belajar bahasa lain? Apakah itu memperbesar nilai untuk dapat diterima, misalnya untuk sebagai petkom? Gitu. Bahasa ya, kalau saya lupa ya dulu minimal TOEFL-nya berapa. Tapi kalau untuk yang sekarang mungkin bisa langsung lihat di website ECPNS kali ya. Mungkin aku kayaknya 500 ya, 500 kayaknya. Mungkin ya, 4,5 atau 500 gitu ya. Kalau untuk tentang yang bahasa lain itu mungkin bisa menjadi nilai tambah sih kalau menurut saya, walaupun toh tidak seperti teman-teman yang di diplomat, karena kan biasanya counterpartnya akan lebih bervariasi gitu kan. Artinya jangan berkecil hati buat teman-teman yang mungkin punya selain menguasai bidang TIK tapi punya passion terhadap bahasa tertentu. Misalnya kan kayak sekarang, oke lah anak-anak zaman sekarang senengnya apa itu namanya K-pop gitu kan, di Korea, terus mereka sangat excited sekali sampai mengambil kursus bahasa Korea. Ya nggak apa-apa, menurut saya ambil aja gitu. Itu once itu akan menjadi nilai tambah buat Anda, entah kapan tahu, siapa tahu mungkin Anda akan posting di Seoul gitu kan. Nah, tapi satu yang mungkin wajib bisa bahasa Java kali ya Mas, bahasa pemrograman bahasa Java. Makanya aku orang Jawa. Makanya kamu pintar banget Mas bahasa pemrogramannya Mas. Iya, bahasa itu selingan ya. Jadi ya itu, jadi kalau bahasa asing lainnya sih nggak apa-apa kalau menurut saya punya itu. Istilahnya kan ketika Anda mendaftar ke sebuah instansi kan istilahnya Anda harus punya nilai tawar yang lebih tinggi dari teman-teman yang lain kan gitu. Ya, jadi aku ngebayangin nih ada yang nanya ke aku tentang penulisan, bahkan nanyain tentang penulisan biodata dan profile gitu kan. Ini kalau bisa bahasa lain apa harus tulis semuanya? Mungkin kalau Mas Bintang ada bahasa Java sama bahasa Jawa gitu ya.
Mas Fuad gimana Mas Fuad? Mas Fuad bisa bahasa apa? Saya bisanya bahasa Batak, Mbak. Padahal namanya Fuad ya. Enggak, gini. Sorry. Ya, nah, itulah yang dulu membuat Pak Dubes yang mewawancarai saya jadinya ngobrol sehari-hari, Mbak. Dia bingung. Kamu orang Batak tulen kok bisa namanya Fuad gitu. Jadi dia jadinya ternyata di saat kami wawancara dia jadi mewawancarai sisi latar belakang saya, Mbak. Mungkin di balik itu mereka screening kali ya. Takutnya saya ini palsu gitu. Nah, terkait bahasa ini sebenarnya umum sih ya Mbak ya, kayak testing umum ya. Kita kebanyakan umumnya bahasa Inggris sih ya. Umumnya bahasa Inggris. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa berbahasa lain jadi nilai tambah aja kali, kayak kata Mas Bintang tadi. Belum diperhitungkan sebegitunya karena kan bisa dengan bahasa Inggris yang baik sudah cukup. Di wawancara seingat kami dulu juga ada testing yang wawancara bahasa Inggrisnya. Yang terakhir itu yang kami ingat terakhir pembukaan pertama itu si Pak Dubesnya pakai bahasa Inggris dulu. Jadi menyambut kami dengan bahasa Inggris dulu, baru setelah itu bincang-bincang selanjutnya baru kita pakai bahasa Indonesia. Ya, menarik. Memang harusnya Pak Dubes ini ya pakai bahasa Inggris, soalnya kalau pakai bahasa pemrograman susah juga nggak bawa laptop. Apalagi bahasa tumbuh-tumbuhan kita nggak ngerti. Bahasa kalbu lebih susah lagi. Habis ini ya sebelum biasanya sebelum sahur itu bahasa kalbu. Iya. Ini pertanyaan berikutnya. Suka duka sebagai petkom apa sih? Duka. Sukanya dulu apa dukanya dulu ya? Dukanya dulu. Soalnya sukanya pasti dulu. Oke, dukanya dulu. At, kita curhat nih At kalau ngomongin duka At. Itu dia. Duka apa lara nih Mbak? Jadi kan tadi udah kita obrolin di awal bahwa teman-teman di Petkom atau PID itu adalah teman-teman yang berkutat dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bisa dikatakan IT man lah di Kemlu gitu kan. Nggak di mana-mana yang namanya IT man itu biasanya memang terutama nih ya kalau lagi ada kalau lagi nggak ada gangguan kita dilupain, nggak ada masalah, smooth gitu, kita nggak ada yang ingat. Tapi ketika email bermasalah, komputer saya nggak bisa connect internet, Mas saya kok nggak bisa buka WA, nah itu baru ingat tuh namanya yang namanya. Tapi aku nggak bermasalah, aku ingat kamu loh Mas. Ini masa waduh, aku ingat ini kamu. Saya sangat tersanjung kalau. Ya itulah maksudnya ketika ada masalah biasanya baru tuh tang ting tung. Nah kadang masalah ini kan juga bisa jadi internal, bisa jadi eksternal gitu kan ya. Jadi kadang kita juga masalahnya misalnya katakanlah dari providernya tiba-tiba ternyata fiber optiknya kepacul gitu kan, putus internet satu kantor. Nah itu pasti kita akan menjadi the most wanted person di Kemlu gitu kan. Maksudnya tidak secara pribadi, tapi pasti orang Puskom ini pasti akan dicari-cari gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah dukanya ketika misalnya harus melakukan baik entah itu maintenance atau memang ada baik maintenance dari internal kita atau dari misalnya dari satker lain gitu kan. Misalnya mau ada maintenance genset gitu ya. Mau nggak mau kita harus standby. Walaupun itu di weekend gitu di hari, dan biasanya itu di hari libur biasanya seperti itu. Nah jadi mungkin melalui kesempatan ini saya juga pengen menyampaikan gini, tidak semua PNS atau ASN gitu ya. Kan kadang image-nya itu PNS atau ASN itu orangnya santai-santai gitu kan, kerjanya slow gitu-gitu. Tidak semua, saya katakan sekali lagi, tidak semua PNS itu kerjanya seperti itu. Kayak ini teman-teman yang mungkin kebetulan bertugas menangani TIK gitu ya, itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Kadang-kadang mereka bekerja di luar jam kerja yang normal gitu loh.
Nah, jadi bahkan kan kalau di Pustik itu kan kita ada yang 24 jam ya standby, karena kita perwakilan ada di seluruh dunia, Kakak. Di Indonesia siang, di Amerika sana malam atau kebalikannya. Nah, jadi sementara itu proses komunikasi harus terus berlangsung secara penuh 24 hour gitu. Jadi kalau dukanya ya kontrak kita itu adalah 24 hour per 7. Jadi kita 24 kali 7. Apalagi kalau kita lagi ada di perwakilan ya Mas Fuad. Iya, jadi every time, anytime misalnya keprinya butuh ya mau nggak mau itu harus segera dilaksanakan seperti itu. Itu dukanya. Sukanya apa? Ya sukanya ya itulah kayak Mas Fuad gitu kan, bisa sampai Roma gitu. Atau kayak saya ya bisa di belakang gitu kan. Artinya kita bisa mencicipi kesempatan untuk mengenal negara di luar Indonesia. Itu salah satu aspek positifnya seperti itu. Gitu. Itu aku setuju banget sih Mas, bahwa kalau teman-teman daftar PNS Kemlu berharap bisa santai-santai, Anda salah kementerian saudara gitu. Kemlu bukan tempatnya untuk orang bersantai-santai. itu benar banget sih. Jadi kalau teman-teman lihat kayaknya diplomat atau apa cuman salam-salaman aja, itu salah banget gitu. Satu perwakilan itu nggak ada yang kerjaannya santai gitu. Kalau kamu mau santai-santai jangan jadi diplomat. Buka toko aja tuh nggak santai gitu. Gitu. Jadi nggak ada yang santai. Kalau kamu memang mau mau berhasil dalam hidup ya, tapi sekali lagi ya, definisi berhasil setiap orang itu kan beda-beda. Bisa jadi impian kamu sebenarnya cuma hidup santai ya. Kalau kamu cuma hidup santai ya udah, hiduplah santai, nggak usah masuk Kemlu dulu baru hidup santai, susah gitu. Gitu. Jadi ini pesan terdalam ya, jangan mengira kamu bisa hidup santai kalau kamu di sini. Gitu. Kalau dari Mas Fuad nih, ada nggak pengalaman sedihnya gitu? Apa sih sedihnya jadi petkom? Ya, pengalaman sedihnya ya beragam ya Mbak ya. Misalkan lagi of sadness. Lagi pandemi gini, misalkan kayak saya kan baru pertama kali nih ditempatkan nih, pengalaman pertama. Ini mungkin jadi pengalaman menarik juga ditempatkan di luar negeri kan. Tapi kan di satu sisi misalkan saya sebenarnya kan kita kan pasti punya rencana lah gitu manusia gitu. Tapi dengan adanya kayak gini, pandemi tiba-tiba yang di luar dari jangkauan kita, tadinya kita mau pulang juga susah gitu. Ya kalau misalkan orangnya cepat ibaratnya ya homesick gitu, agak repot juga sih. Jadi tantangan pribadi sih, lebih banyak ke pribadi. Kecuali dia dari awal udah punya tekad bulat, memang sudah mau mengabdikan dirinya sebagai abdi negara yang baik dan benar, ya silakan mari bergabung bersama kami melalui ICPNS Kementerian Luar Negeri. Aku punya pertanyaan nih. Ini Mas Fuad dan Mas Bintang kan kebetulan, nggak kebetulan sih, karena tidak ada satu yang kebetulan di dunia ini katanya. Betul. Tapi kalau dari sisi agama kan dua-duanya Muslim ya kalau nggak salah, dan saat ini ditempatkan di negara non-Muslim mayoritasnya. Ada nggak mengalami kendala dalam beribadah di situ? Atau Mas Fuad ini bukan Muslim? Tadi bilang bukan Muslim. Kalau Fuad mana enak itu Fuad. Kalau kami ada yang bilang kami kesini seperti ini Mbak, seperti tiara, padahal mah bukan. Enggak, kami bukan Mbak. Iya. Bukan Muslim. Oh ya, berarti cocok ya, pas ya. Pas. Kalau saya sebenarnya Buddhis. Saya Buddhis. Di sini tuh nggak ada wihara sama sekali, atau belum nemu sama sekali gitu loh. Bahkan ketika aku nanya sama salah satu pengusaha turisme di sini, aku nanya, Pak, ada nggak sih tempat ibadah agama Buddha? Dia bilang ada, relik tempat dulunya bekas agama Buddha, tapi dia bilang 50% udah runtuh gedung itu gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadi aku di sini tuh nggak ada wihara gitu. Jadi ya udah beribadah di rumah gitu. Kalau Mas Bintang gimana nih? Di sana banyak yang agamanya kan non Muslim ya di sana ya? Iya.
kesulitan nggak dalam melaksanakan ibadah makan misalnya gitu? Kalau makan ya memang agak susah ya, maksudnya. Tapi gini, di sini itu kan ada beberapa daerah yang juga banyak orang-orang imigran gitu. Jadi beberapa orang misalnya kayak apa sih namanya? Suaka ya, Yunani itu negara juga kadang memberikan suaka gitu. Nah itu kebetulan banyak juga yang dari negara-negara Muslim. Jadi kalau untuk mencari restoran halal, katakanlah atau tempat makan yang halal itu ada, tapi memang tepatnya biasanya di downtown, di tengah kota gitu. Jadi nggak ada masalah. Cuman kalau kayak masjid di sini yang istilahnya yang resmi dibangun oleh pemerintah Yunani itu juga hanya ada satu di daerah Botanikos namanya. Kemarin kami sempat ke sana, cuman ya memang pada waktu itu masih pandemi ya, kita masih lockdown pada saat itu, kondisi bukan lockdown yang dalam arti sesungguhnya, tapi artinya semi lockdown, jadi masih udah ada pembatasan. Jadi ketika mau ke masjid kita harus appointment dulu sama pengurusnya, berapa orang nih, dan di sana juga dibatasi waktu itu untuk pelaksanaan sholat Jumat hanya maksimal 20 orang gitu. Jadi kita harus appointment dulu dari KBRI berapa orang, nanti ketika sampai di sana udah dijagain polisi di depan, kemudian dicek, oh benar dari KBRI Athena atau dari Indonesian Embassy ada 5 orang katakanlah, oke baru boleh masuk, seperti itu, sampai segitunya gitu. Tapi itu konteksnya adalah karena dalam masa pandemi gitu. Kalau untuk saat ini sih kita juga di tetangga kita ada kedutaan Libya, mereka juga punya sebuah kayak musola kecil, jadi kita juga kadang kalau sholat Jumat di situ aja yang lebih dekat gitu. Baik. Oke nih, dari tadi maksudnya diskusi ini tuh satu menyegarkan, dua mencerahkan, kok kayak skincare ya. tapi banyak manfaat yang maksudnya udah kerja di Kemlu aja tuh, oh iya ya ternyata ada aspek-aspek yang kita nggak sadar gitu. Misalnya ini sebenarnya kayak tadi yang dibahas Mas Bintang itu kan sebenarnya lebih ke kayak nilai-nilai berteman ya. Berteman itu baiknya jangan kalau butuh aja baru nyari, kalau nggak butuh juga tetap harus dicari, apalagi kalau mau traktir gitu, cari juga gitu. Gitu. Terus belajar itu ternyata seorang petkom yang nggak muncul di depan layar pun tapi menjaga keamanan dan kedamaian di lancaran komunikasi, perwakilan cara komunikasi itu ternyata harus paham juga dengan isu-isu yang sedang hangat gitu, karena juga bakal ditanya sama dubesnya. Yang ketiga tadi waktu interview, sebagai seorang petugas komunikasi nggak cuman skillnya gitu yang dinilai, tapi bagaimana cara membawa diri, berinteraksi, terus bahkan membuka pintu, menyapa, berkomunikasi itu juga penting gitu. Jangan hanya maksudnya IP-nya bagus, tapi ternyata nggak bisa diajak kerja bareng, itu pun juga nggak akan lolos kayak gitu. Jadi sangat bermanfaat lah, insya Allah berfaedah buat teman-teman nanti yang mau daftar sebagai penata informasi diplomasi nanti di CPNS 2021. Nah yang terakhir nih, kata-kata penyemangat untuk rekan-rekan yang mau jadi petkom nantinya. Apa sih yang bisa Mas sharing dari 10 tahun pengalaman kerja di Kemlu dan 5 tahun ya Mas Fuad ya, 6 tahun lah ya, 6 tahun bekerja di Kemlu, apa sih sekeping sepatah kata ini yang bisa menjadi pendorong semangat teman-teman yang mau daftar tahun ini? Wah dulu dah. Apa ya, buat teman-teman yang berminat bergabung menjadi peranata informasi diplomatik, terutama teman-teman yang memang sudah pernah berkecimpung di bidang IT, baik itu programmer, network engineer, videographer, ataupun teman-teman yang lainnya, atau yang belum berpengalaman, ayo mari bergabung, kita sama-sama membantu negeri kita tercinta Indonesia dari apa yang kita mampu dari bidang kita di teknologi informasi. Semangat! Mas Bintang. Oke, jadi buat teman-teman
yang ingin daftarkan sebagai Pranata Informasi Diplomatik, dan teman-teman yang memiliki kualifikasi serta memiliki passion di bidang TIK, kalau memang ini merupakan jalan kalian ya, ayo semangat, kami sangat welcome sekali. We need you actually. Setelah sekian lama. Akhirnya gitu, kalian benar-benar kami tunggu-tunggu, kedatangan kalian benar-benar kami tunggu-tunggu, dan kami akan menyambut dengan tangan terbuka. Kami sangat mengharapkan kita nanti kelak bisa saling bekerja sama satu sama lain demi kejayaan NKRI. Yeah. Ini dua-duanya sangat nasionalis ya. Kalau aku tadi yang tersirat, yang aku tangkap adalah secara nggak sadar Mas Fuad ini udah jadi junior 6 tahun ini. Kalau ada apa-apa yang paling disiksa duluan kan juniornya nih. Ya, benar Mbak. Bukan disiksa. Tapi saya bangga sih punya junior kayak Fuad ini, benar-benar bisa diandalkan. Jadi tulang punggung kedutaan perwakilan KJRI di luar negeri adalah Mas Fuad ya. Kalau aku tulang hidung biasanya aku bilang, kalau nggak ada aku nggak cakep gitu. Saya tulang batu aja deh Mbak. Ya, makasih sudah mau sharing informasi, pengalaman dan ilmunya buat teman-teman. Kalau Mas Bintang udah jelas nih, sudah dipampang sosmednya apa aja. Nanti kalau ada yang nanya-nanya bisa langsung add, kontak, semuanya itu di add, bisa nanya, Mas ini dong, ajarin dong, minta khusus peringkat, Wani Piro. Kalau Mas Fuad nih berkenan nggak di add sosmednya, atau ada yang mau dipasangin, nanti bisa di WhatsAppin ke aku, nanti aku pasang stiker di video aku biar yang mau add Mas Fuad bisa add juga. Gitu. Boleh Pak, YouTube kami di Sobat Senjamu. Oke, luar biasa. Main YouTube ya juga. Saya belum pede naruh YouTube. Dulu waktu lockdown nggak tahu mau ngapain Mas Bintang, jadi kami lihat aja di tempat kosong semua gitu ya, direkamin, masukin situ aja iseng-iseng. Aku sebenarnya dulu kemarin itu juga awal-awal tuh nggak fokus ke YouTube kan Mas. Jadi karena lockdown itu aku belajarnya di video gitu. Jadi dalam 1 tahun itu dari cuman 100-200 followers sekarang udah 1000 something lah gitu. Memang tidak viral sekali, tapi aku bertujuan ya supaya adik-adik kita itu bisa mengubah nasibnya menjadi lebih baik melalui salah satunya adalah dari CPNS Kemlu kayak gitu. Karena aku salah satu yang termasuk berubah hidupnya setelah masuk ke Kemlu gitu. Jadi aku adalah golongan pertama di keluargaku, yang generasi pertama yang di keluargaku yang jadi seorang PNS, dan sekarang udah sekolah sampai master itu baru aku gitu di keluargaku. Jadi aku pengen makin banyak anak Indonesia yang mengubah kesejahteraan keluarganya lewat jalur menjadi seorang PNS dan juga berkontribusi untuk Indonesia gitu. Setuju Mbak. Merdeka. Jadi ini udah 1 jam lebih ya diskusi kita. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa nih. Ketawa ketiwi sama Mas Bintang sama Mas Fuad, kayaknya kita harus bilang bikin series Fuad Bintang. Waduh. BTW kan tadi kan kalau di belakang saya ini kan slide-nya ganti-ganti, itu kan ada ini kan. Pasti teman-teman tahu kan itu satu spot yang sangat terkenal di Yunani. Dulu sempat syuting film drakor, Descendant of the Sun. Kami sudah ke sana. Asik. Kalau di sini di Istanbul ada tempat namanya Hagia Sophia. Itu tempat suntingnya Inferno. Jadi ada beberapa lokasi di Istanbul yang jadi tempat syutingnya bukunya Dan Brown itu. Satu lagi selain Masjid Hagia Sophia itu ada, aku lupa namanya apa, tapi yang ada kepala Medusa, pilarnya itu ada kepala Medusanya itu juga di Istanbul gitu. Nah, kalau di Roma ini Inferno juga, ini tempat Inferno juga ini di Roma. Iya di Roma.
Yaudah, yuk jalan-jalan ke Roma, banyak nih tempat teka-teki di sini. Hampir semua dinding temboknya itu adalah peninggalan Romawi. Waduh, di masa lalu kita musuhan ya Om. Loh, kita di masa lalu ini saling menjajah ini. Kita di masa lalu ini saling menjajah, antara saling menjajah, perang, musuhan. Disambungkan dulunya di bola Roma. Iya. Akhirnya kita satukan melalui sebuah media virtual seperti sekarang ini. Inilah sebuah keunggulan teknologi informasi dan komunikasi. Ini kayaknya aku harus kursus nih gimana caranya biar mukanya doang, terus belakangnya bisa background gitu, terus ada running text-nya. Kayaknya aku harus belajar tuh sama Mas Bintang. Ya, besok nanti kamu jadi anchor news kalau udah belajar ini. Kalau sekarang baru anchor doang, nggak pakai news. Ya wes, ini udah jam, udah hampir malam di sini, tapi karena summer masih terang benderang. Semangat buat teman-teman yang mau mendaftar jadi Kemlu, siap-siap 24/7 ya. Tadi kata Mas Bintang, meskipun di welcome dan di need you, siap-siap begadang. Aku tunggu teman-teman di comment section yang mau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh di situ. Kalau mau kontak langsung ke Babang 2 ini juga boleh. Tadi sudah mendapatkan izin buat dikontak langsung. Sampai ketemu di video aku yang lain. Bye-bye. Bye-bye.